Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kami mulai ibadah di tempat ini, Engkau bekerja, Engkau urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
rukun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang menenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Melampaui segala-galanya, selalu Tuhan melihat semuanya. Tetap bagiku berikan kasih-Mu, kasih yang mengalir di tempat ini, menyejukkan setiap jiwa yang berbagi. Sebab Kau mengasihi yang terhilang, oh Yesus kami. Haleluya, amin, haleluya, Tuhan di hidup kami, Tuhan mulia, bagaikan tanggeri yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, bagaikan tanah kering
hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Kau kan tidak Rohku sujud menyembah-Mu dengan urapan-Mu, ya Tuhan. Merindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, penuhi setiap kami oleh hadirat-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh merindukan hadirat-Mu dan merindukan Engkau Bapa, karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak mampu melewati hari-hari yang jahat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah memuji-muji menyembah Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi duka yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, karena kami percaya Engkau bertaht di atas puji-pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Bapa, berbicaralah, berikan hikmat pengertian yang daripada Bapa buat setiap kami, agar setiap kami mengerti firman-Mu, mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kalau beberapa minggu yang lalu Engkau telah panggil orang tua dari tengah-tengah keluarga ini, semua oleh kehendak-Mu Bapa. Dan kami percaya hanya Engkau yang mampu menghibur setiap kami, terlebih khusus keluarga di tempat ini. Maka berbicaralah, karena firman-Mu itu Engkau sendiri. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita ada di tengah-tengah keluarga Ibu Sinaga ya, Ibu Sinaga. Jadi saya dengar berita dari Ibu Marni kalau beberapa minggu yang lalu Bapak Zulkarnain sudah dipanggil Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Amin. Bapak sampaikan untuk segala sesuatu yang ada di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir. Kalau almarhum kemarin berapa tahun sudah usianya? Inang? 78. Puji Tuhan sudah dapat bonus. 78 tahun yang lalu waktunya lahir. Dan beberapa minggu yang lalu waktunya untuk meninggal. Karena itu firman Tuhan. Sedih tak ketika orang yang kita kasih, orang yang dekat dengan kita meninggal? Sedih, luhun.
lungun. Ale ikut jalur tadi harus kita terima dengan ikhlas bahwa semua yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau sini pasti sedih. Berpuluh-puluh tahun kita bersama dalam suka dan duka, tapi harus berpisah. Tapi dipisahkan kematian, yaitu yang Tuhan mau dalam setiap hidup orang percaya. Lungun-lungun. Tapi harus kita percaya kepada firman Tuhan, harus terima. Sudah difirmankan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, kita harus terima. Kadang-kadang kita manusia Tuhan, kalau bisa 2 tahun lagi tunggu ini, tunggu anak-anak, aku tunggu cucu segala macam karena sekolah supaya bisa sama seperti itu mau kita. Tapi mau Tuhan tidak harus seperti itu. Dan tolak sakap tayinan, daftar baik tak pangiluat baik. Sakap ni diwata lu nasau. Jalan ikon sa hisau luat begitu tu sakap ni diwata. Harus terima keputusan yang Tuhan berikan, harus terima. Membuat kita untuk tetap bersuka cita dalam keadaan apapun. Sekalipun harus air mata tercurah, bercucuran, tetap harus bersuka cita. Karena firman Tuhan ingatkan kita dalam 2 Tesalonika ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk menghadapi kematian di antara masih Allah, tetap harus mengucap syukur. Artinya kenapa? Sempat sakit-sakit inan dulu ya. Nah, artinya sudah berakhir dari kesakitannya. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasih sungguh-sungguh, kita nggak mau dia merana kesakitan, berhenti dalam kesakitan. Jadi setelah selesai kesakitan yang dirasakan, itu sebenarnya kita mengasihi orang yang kita kasih. Dan kita nggak mau lihat terbaring terus merintih kesakitan. Nggak mau. Kita maunya selesailah kesakitannya. Sudah selesai, Tuhan yang selesaikan. Bagian kita hanya bersyukur. Ketika almarhum ini dulu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ketika dia sudah terima Yesus dan hidup di dalam Tuhan, sudah. Karena hidup orang percaya ini hidup yang sungguh-sungguh, tidak bisa Kristen asal Kristen. Seperti saya, kecil dari lahir dulu Kristen, lantas selamat, tidak bisa. Itu kan hanya warisan di orang tua. Kalau orang tua saya dulu barangkali kau bucu saya, kan itu. Tapi saya sudah dewasa, saya dengan hati sendiri, dengan mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah dibangkitkan dari antara orang mati, saya diselamatkan ketika saya mau hidup mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Oh salah pinat, bersyukur sudah 8 tahun itu Tuhan kasih bonus. Saya berdoa sama Tuhan, kalau saya siap Tuhan kasih 75 aja lah. Iya kan, almarhum sudah 78. Nah, jadi kita bersyukur. Memang banyak kenangan yang harus diingat dalam suka dan duka, tapi kita tetap percaya firman ini untuk kita yang hidup, bukan lagi untuk almarhum. Artinya kita yang ada pada malam hari ini ada waktunya, semua ada waktunya. Makanya kita harus persiapkan hidup kita. Kita persiapkan hidup kita. Jadi ketika Tuhan panggil kita, kita sudah siap, sudah layak ditempatkan ke tempat yang semestinya. Tetap kuat ya, anak-anak tetap kuat. Kalau sedih tetap sedih, jangankan suami, jangankan bapak, teman kita yang dekat aja meninggal, kehilangan, tetangga yang kalau kadang-kadang pernah bertengkar dengan tetangga itu, atau meninggal sesudah lama dia merasa kehilangan apalagi suami, bapak, orang dekat dengan kita. Tapi kita kan orang Kristen yang percaya, dan Kristen KTP yang punya pengharapan. Ketika orang-orang percaya Tuhan panggil, sudah Tuhan tempatkan tempat yang semestinya. Bagian kita, inilah. Begitu. Jangan larut dalam kesedihan. Boleh dikenang, boleh, tapi jangan larut. Seakan-akan kan, kadang-kadang kalau hal kita ini kadang-kadang, Tuhan aku mau mati, kau kan? Nggak ada lagi, tangan dompet, aku lapataku nama ngudung, ya kan? Nggak ada lagi temanku untuk bercurhat, nggak ada temanku sama-sama dalam duka dan suka, nggak ada lagi. Kemana kekristenannya, kemana imannya? Tuh, kita tetap ada. Tapi lagi firman Tuhan bilang, pasu-pasu di mata, berkat Tuhan lebih besar kepada janda yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan yang janda. Ini harus kita klaim. Jadi nggak larut ke dalam berusaha. Mau bahasa Batak nanti, dan do pasu-pasu itu akan mengalahi nomor HP rusak tuh di data jalan atau melalui hati di data. Tapi harus betul percaya bagaimana membuktikan percaya kepada Kristus Yesus.
kita harus mau belajar melakukan firman-Nya. Orang Kristen kan hanya percaya tapi tidak percaya, tapi masih pergi merdeka. Katanya percaya juga, kan ini? Nah, tidak boleh. Jadi kalau Rasul Paulus lagi sampaikan itu di Filipi 1 ayat 21, coba kita buka Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21, lebih dahsyat Rasul Paulus itu yang dulu penganiaya. Setiap orang memberitakan firman Allah, dia niaya sama Paulus. Tapi Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ima hidup Rasul Paulus itu jemaat di Filipi. Bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa? Karena Paulus sudah bertemu, selamatkan Allah dari penganiaya. Setiap orang menginjil, memberitakan apa, dianiaya. Tapi Tuhan selamatkan jiwanya. Makanya dibilang bagiku hidup adalah Kristus. Jadi setelah itu Paulus diselamatkan, hidupnya itu hanya untuk Kristus, memberitakan kebenaran firman Allah. Dianiaya, dipenjara, terombang-ambing di laut, hanya untuk memberitakan firman Allah. Dan mati ada keuntungan, karena Paulus tahu, dia percaya ketika satu saat saya mati, saya sudah berada di tempat kekekalan yang Tuhan sediakan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalammu, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku di dalamku selama-lamanya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami dari lubuk hati kami yang paling dalam, Bapa, bahwa Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam hidup kami selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap teguh di dalam Engkau, sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, mengasihi Engkau lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Karena itulah bukti kami mengasihi Engkau, Bapa. Ketika kami mau belajar lakukan setiap firman-Mu demi firman-Mu, itu bukti kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, materaikan firman-Mu, ajar kami, mampukan kami lakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu nyata dalam setiap kehidupan Terima kami. kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami hanya untuk mempermuliakan Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Ibu Sinaga, berkati Ibu Sinaga Bapa. Berkati di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, sukacita demi sejahtera terus mengalir memenuhi hidupnya terus. Teguhkan hatinya, kuatkan, memandang dan berharap sepenuhnya kepadamu, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan ibu ini dalam situasi keadaan apapun. Amin. Roh-Mu, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menghibur, sukacita dan sejahtera mengalir memenuhi ibu ini dalam nama Yesus. Biarlah pengharapannya terus teguh di dalam Engkau sampai akhir hidupnya di dalam nama Yesus. Anak-anak, menantu dan cucunya Bapa di surga berkati di dalam nama Yesus. Anak-anak yang dengar gerak orang tua terlebih terhadap Engkau, semakin hari semakin bertumbuh maju terus di dalam Engkau di dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan dan kebutuhan keluarga di tempat ini, Bapa di surga memberkati, berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Dan buat kami yang hadir pada malam hari ini, Bapa, Engkau mengenal setiap kami, maka hamba-Mu berdoa berkati setiap kami pribadi lepas pribadi.
Berkati teguhkan hati kami, kuatkan memandang dan berharap sepenuhnya kepadamu, bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Yesus. Setiap keluarga kami berkati, anak-anak kami, suami kami, istri kami berkati Bapa, berkati. Persatukan keluarga kami di dalam tali kasih yang daripada Bapa saling mengasihi. Dan setiap usaha pekerjaan dan kebutuhan kami Bapa berkati dan cukupkan segala kebutuhan kami. Segala kerinduan hati kami Bapa di sorga yang menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat sekeliling tempat ini, kiri kanan muka belakang Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir. Ketika kami memuji-muji menyembah Engkau, hadirat-Mu mengalir atas mereka. Sukacita dan sejahtera mereka mendengar kami memuji-muji menyembah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terlebih rumah ini berkati juga rumah ini. Biarlah rumah ini menjadi rumah doa. Ada puji-pujian penyembahan dinaikkan senantiasa dari tempat ini, sehingga hadirat-Mu mengalir terus di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, sertai, tuntun, pimpin, berkati, lindungi, tutup bungkus oleh kuasa Roh Kudus-Mu, pagari dengan malaikat sorga-Mu. Tibakan kami di rumah kami dengan selamat, bertemu dengan keluarga di dalam sukacita yang daripada Bapa. Terlebih keluarga di tempat ini Bapa, tinggallah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kalau mau nyanyikan sekali lagunya boleh apa? Boleh. Jiwaku saya ada meneteskan air mata itu karena saya hanya teringat kami sama-sama beribadah, sama-sama menyanyikan lagu itu, sama-sama berdoa, saling mengingatkan. Jadi itu saya jadi terharu. Saya bayangkan dia kalau ada di sisiku tadi, sama-sama kami mengangkat tangan. Jadi itu Tuhan, saya percaya kalau Bapak itu sudah dipanggil dan dia sudah di pangkuan Bapak di surga. Memang kalau sedikit cerita ya Pak dengan Ibu sekalian yang ada di sini, ya saya rasakan itu sangat tertusuk. Tapi rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Dengar firman tadi pagi, apakah kamu sudah menerima rancangan ini? Saya katakan sudah Tuhan, saya sudah terima. Karena saya beriman rancangan ini Tuhan semua karena Tuhan bukan. Bapak meninggal tidak di hadapanku, saya tidak hidup. Saya yakini Bapak hidup di dalam Tuhan. Saya ke rumah sakit melihat dia. Saya bisikkan kepada dia, Tuhan, Bapak,
Panggil Yesus terus Pak, panggil Yesus Pak. Hanya Yesus ada di sini bersamamu Pak. Saya hanya manusia biasa, tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Panggil dia Pak, panggil dia yang melindungi di sini. Dan karena saya tidak dapat menjaga diri di rumah sakit, saya pulang ke rumah dengan hati yang sedih. Saya hanya dapat berserah pada Tuhan. Saya katakan hanya dari Yesus ada di sana Bapak. Sekalipun suamiku berbaring dimanapun dia berbaring Tuhan, aku percaya darah Yesus ada di sana memberikan kekuatan baginya. Hanya darah-Mu Yesus yang bekerja bagi dia Tuhan. Roh Kudus di sana bekerja untuk dia. Aku percaya akan semua hamba kepada-Mu. Aku hanya manusia Tuhan. Saya tidak punya kekuatanku hanya pada-Mu ya Bapak. Aku percaya Tuhan Yesus, sekali Engkau tangkap dia tingkat, tidak akan Kau lepaskan lagi. Tidak ada yang memisahkan dia dari kasih-Mu Bapa. Itu yang saya katakan. Tidak ada satu pun Tuhan kuasa yang dapat melepaskan dia daripada-Mu lagi Tuhan. Aku percaya dia Tuhan ada di dalam naungan-Mu. Sampai Bapak ini meninggal kami pun tidak mengetahui. Memang kalau secara daging tidak terkatakan rasanya. Karena di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, tidak pernah kami ada kecocokan. Kami selalu damai walaupun uang tidak ada, tapi hidup kami rukun. Dia baik, saya pun baik sama dia. Saling menyayangi walaupun sudah tua. Bahkan dia bilang, biarlah kita menjadi contoh bagi anak-anak ini. Biarlah mereka tiru kita. Supaya mereka juga dalam rumah tangga mereka kalau bisa kita minta rukun semua. Bukan karena hanya uang yang buat bahagia, tapi kasih sayang itu yang paling dibutuhkan. Itulah yang selalu saya ingat kata-kata dia. Banyak sebenarnya kesaksian yang saya katakan, tapi mungkin semuanya nggak bisa kututurkan pada malam ini. Karena saya juga 11 tahun saya penyakit kanker, dan itu kanker ganas. Dan karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa, saya tidak operasi, saya tidak makan obat dokter, tapi saya rasakan sekarang kalau saya sudah sembuh. Dan banyak pengorbanan Bapak ini saya ingat, karena dia setiap pagi dia harus berkorban waktu untuk membuat obat saya, menjus buah bit, buah apel hijau, buah mengkudu, tomat, dan buah kiwi kalau uang kami ada belinya. Kalau nggak ada, kadang-kadang kami buat. Tapi kalau buah apel hijau sama buah bit dan buah mengkudu itu harus ada. Kemana-mana dia cari buah bit, buah mengkudu. Dia harus mencari buah mengkudu yang sudah tua. Jadi kemana-mana dia naik motor mencarinya. Dibawanya itu sampai untuk beberapa hari. Itulah kesetiaan dia, ketekunan dia membuat obat saya. Itu kalau nggak terbayangkan saya. Begitu luar biasanya. Dan dia pun kalau saya tanya, Pak, aku masih sembuh Pak? Yuk, karena kanker ganas ini Pak sangat menakutkan. Kamu harus yakin. Harus yakin kamu. Perempuan beneran 12 tahun itu juga kan disembuhkan. Hanya percaya dia. Hanya jubahnya yang dijamah, bukan dia bertemu Yesus, hanya jubahnya yang dipegangnya. Bukan dia berbicara kepada Tuhan. Jadi kalau kau harus buat yakin, aku yakin kau akan sembuh. Jadi beberapa tahun ini saya amanya sudah kurasakan kesembuhan. Timbangan saya dalam beberapa bulan sudah naik 8 kilo. Terus dia berkata, aku sangat bersyukur nih sama Tuhan. Aku lihat kamu udah gemuk, senangnya hatiku. Senangnya hatiku lihatnya, ya Pak, kamu pun harus sehat Pak ya. Biar sama-sama kita terus Pak. Ada kawan kesana kesini Pak, kita sama-sama beribadah iyalah. Jadi banyak kenangan yang sangat manis lah. Aku katakan ya, tidak ada kenangan yang pahit, kenangan manis lah. Bahkan anakku ada tadi sini yang sakit, dia melahirkan pun bapak ini yang mendorong supaya lahir cucuku ini. Cucuku ini sudah gadis kakaknya ini, sudah 20 tahunan sekarang. Dan lahir dia, badannya semua dijual sudah. Jadi sudah hitam badannya ini, tapi nggak keluar kepalanya. Jadi bapak ini sampai permisi sama bidannya, bisa aku masuk. Aku mau berdoa untuk anakku dulu. Silakan Pak. Dia bilang dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus keluar bayi ini. Tapi nggak bersuara lagi. Bidan ini pun macam buat tidak ada lagi suara lagi. Jadi kata bidannya, dibawa Pak ke rumah sakit Pak. Mana tahu ada pertolongan lagi. Karena saya memikirkan kok sudah nggak ada nafas, kok dibawa lagi ke rumah sakit. Ibu ini kok nggak tanggung jawab ya, nanti berapa juta kan Yesus lagi di sana. Anakku ini lagi nggak ada uang.
Untuk melahirkan mungkin yang saya bantunya biayanya. Jadi datang Bapak ini tidak dibawa ke rumah sakit. Kita berdoa. Tuhan Yesus dulu membangkitkan orang mati. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Sekarang kita berdoa. Jadi bergandeng tangan kami dengan Hela ini. Kami bertiga. Mamanya ini sudah nangis-nangis di tempat tidur. Hanya itu lagi nangis. Di dalam nama Yesus aku minta nafas hidup untuk cucuku Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Langsung bersihlah cucu ini. Itulah kesaksian yang paling besar yang dirasakan di dalam hidupnya. Itulah dibimbingi dia. Ajaib Tuhan itu. Memang Tuhan Yesus betul-betul ajaib. Jadi kalau ingat itu semua waktu itu membuat saya sedih. Ya sedih saya, tapi di dalam kesedihan saya kadang ada kekuatan menghibur. Dia sudah senang di sana. Tinggalnya aku nanti bagaimana. Mungkin aku masih dikasih tugas untuk membawa semua anak-anakku ini di dalam Tuhan. Itulah sekarang Mama. Jadi aku minta doakan Mama aku supaya tetap kuat. Imanku pun tetap dikuatkan Tuhan. Bertambah lagi kalau bisa. Saya karena usia aku sudah tua. Berapa lama lagi lah hidup di dunia ini. Supaya bisa anak-anakku ini kubimbing semua, supaya semua mereka mengenal Tuhan. Saya mau anak-anak ini jangan satu tertinggal, tapi semuanya hidup di dalam Tuhan. Itulah sekarang kerinduanku, karena aku percaya Bapak ini sudah di pangkuan Bapak di surga. Jadi itulah yang bisa saya saksikan Mama. Walaupun masih banyak lagi, tapi saya sangat berterima kasih kepada semua saudara yang terkasih. Saya akan dikasih kesempatan menyaksikan itu, dan apapun kesaksian itu Mama, biar itu menjadi berkat bagi kita semua. Itulah harapan Mama. Sangat bersyukur. Terima kasih lama Tuhan yang memberkati kita semua.